masjid taklim biasanya udah nggak asing karena beliau bukan orang asing, orang Indonesia. Namanya beliau ini Bapak Haji Ujang Jainal Mutakin. Kami biasa panggilnya Ustaz Uji. Ustaz Uji itu bukan di Jakarta doang. Uji Mutakin, asal Cirebon. Kebetulan beliau adalah penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Kuliah di S1 di Jakarta, S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jabatan sekarang adalah Ketua Popjaluh atau Penyuluh Agama Sekota Cilegon. Beliau akan menyampaikan materi tentang bimbingan manasik haji dan umrah. Bapak Ibu yang berbahagia, kebetulan beliau ini adalah tahun ini kebetulan akan berangkat juga mendampingi Bapak Ibu sebagai TPID, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Jadi nanti yang kebetulan satu kloter dengan beliau ya, kloter berapa? Belum ya? Kalau enggak 39 mungkin 40. Pembimbing ibadahnya Pak Ujang Jainal Mutakin. Panggilannya Pak Ustaz Uji aja biar gampang. Ingat ya Bu ya, Pak Ustaz Uji nih. Jadi kalau misalkan ingin konsultasi yang kaitan dengan ibadah yang tadi disampaikan oleh Ibu dari Dinkes kan masalah kesehatan. Kalau kaitan dengan ibadahnya nanti bisa konsultasi dengan Pak Ustaz Ujang Jainal Mutakin atau Pak Ustaz Uji. Ingat bacanya Pak ya. Barangkali itu sebagai pembuka dari kami. Selebihnya untuk materi kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan Allah limpahkan kepada kita sepanjang dalam kehidupan kita, dan kita mampu mentasyarufkan jadi jalan Allah untuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam ay mabruratan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Para duyuf rahmat yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini di sesi yang kedua ya kemarin kita akan berbicara tentang manasikul hajj dan permasalahan yang melingkupi di dalamnya. Memang di silabus dari materi yang diberikan oleh Kementerian Agama kita itu ada pemutaran video bagaimana berlangsungnya pelaksanaan ibadah haji. Tapi tentu itu kalau saya ada itu durasinya kurang lebih 1 jam, nanti habis. Saya lebih ingin kita berinteraksi saja Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak berniat untuk mengajari. Di sini kita belajar bersama dalam rangka belajar, sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadikan sebagai alat tercapainya kita menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini materi kita Pak ya. Tapi sebelumnya barangkali orang Jerman bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak jadi. Tadi sudah diperkenalkan siapa saya. Ini Pak Bu, kurikulum kita saya ya.
Jadi gambaran saya, siapa saya, khawatir nanti di tengah jalan kelihatan saya, siapa sih ini orang, ini nama saya Ujang Jainal Mutakin. Ujang mah sudah jelas orang Sunda, Zainal itu perhiasan, Mutakin itu apa? Orang yang bertakwa. Bapak saya mengharapkan ini anak laki-laki dari Sunda yang insya Allah akan menjadi perhiasan orang yang bertakwa. Itu maknanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tugas di Kementerian Agama sebagai penyuluh penerangan agama Islam Kota Cilegon, dan kebetulan ditugaskan di Kecamatan Jombang dan Cilegon, juga diberikan amanah oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Cilegon, sebagai Ketua Forum Penyuluh Penerangan Agama Islam di Kota Cilegon. Ya, di sini saya alamat tinggal di Cigading, karena kebetulan istri orang Cigading yang pertama. Ya, saya doa gini Bu kepada Allah, ya Allah, jadikanlah istri saya yang pertama dan yang terakhir ya Allah. Tetapi ya Allah, ya bayar. Tetapi ya Allah, saya tidak bisa menolak takdir-Mu. Betul tidak? Kalau saya punya takdir yang lain. Makanya saya doanya begitu. Jadi yang pertama, ini orang Cigading, rumah saya kebetulan tinggal dekat dengan almarhum Kiai Haji Dr. Adas Alwali Nawawi yang kemarin meninggal. Mudah-mudahan beliau dipanjang, ditingkatkan derajatnya oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana aktivitas saya sebagai penyuluh penerangan agama Islam, saya sebagai pengajar di STIT Al-Haidiyah di Citangkil, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Saya juga ngajar di Institut Agama Islam Banten. Lalu kemudian saya ngajar di STT Ihsan Unggul yang tengah kota itu, di STT Ihsan Unggul. Saya pernah berangkat dan juga saya pernah diberikan pelatihan. Bahkan 1 bulan yang lalu saya habis didiklat di Pondok Gede selama 2 minggu. Untuk apa? Untuk menjadi petugas haji, karena alhamdulillah tahun ini insya Allah mudah-mudahan takdir Allah menyertai kita. Saya dipanggil untuk menyertai jamaah menjadi tim pemandu ibadah haji Kota Cilegon. Kebetulan mudah-mudahan kita kalau nggak di kloter 46, kita kemungkinan ada di kloter 39. Itu makanya. Mudah-mudahan kita meraih haji yang mabrur. Ini saat saya di Kordol Manazil, ya itu di Mikot Kordol Manazil. Baik Bapak Ibu dan sekalian, untuk takziman kepada Allah, menghormati bulan Zulhijjah yang akan datang, dan niat kita ingin melaksanakan ibadah haji, mari kita bertalbiyah, mudah-mudahan berkah di hadapan Allah. Sudah hafal semuanya kan ya? Sudah hafal belum Bu? Bu, hafal belum? Kalau nggak hafal, awas nanti kata Allah ini tarbiyahnya aja nggak hafal, udah nggak jadi gitu. Kan sayang ya, nunggunya berapa tahun ini waiting list. Pak Jadid berapa tahun waiting list? 20 tahun atau 18 tahun. Makanya syukur alhamdulillah kita adalah bagian orang-orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada 2 kemungkinan, Pak. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk datang ke Baitullah, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, kita menjadi orang pilihan Allah karena kebersihan kita. 1, pertama, mungkin kita di antara yang soleh di Kota Cilegon, mungkin 1. Tetapi yang kedua, mungkin saja kita ini orang yang paling kotor, orang yang paling bersimbah dosa, sehingga saking Allah sayang terhadap kita, cepat kamu datang ke Masjidil Haram, temui Ka'bah di sana, memohon ampun kepada Allah sehingga bersih. Mudah-mudahan kita yang pertama. Tetapi kita muhasabah, jangan-jangan kita menjadi yang kedua. Maka manfaatkan, maksimalkan betul oleh kita, itu maknanya. Ya, kelihatannya ya, Masya Allah. Ini saya yakin sebetulnya, ada yang sudah berangkat ketiga kali belum?
Kedua ada. Yang pertama, yang baru mau ya. Insya Allah besok meninggal sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting kita penuh kejuhudan, keseriusan di dalam menempuh untuk terlaksananya ibadah haji. Dan ingat, sekarang kita harus sudah mikot. Baik, harus sudah apa mikot? Niat. Udah mikot kita. Mikot itu kan nanti ada dua hal ya kita. Ada mikot zaman, ada mikot makan. Mikot zaman nanti mikot makan nanti. Kalau mikot zaman itu sejak 1 Syawal sampai dengan Qubat Idul Adha, maka itu kita harus sudah mikot. Apa artinya? Artinya apa? Wala rafas wala busuk wala jidal. Kalau kita nih keseharian kita harus sudah dirubah akhlaknya mulai sekarang. Itu namanya sudah mikot ya. Jangan ke sana dulu, kita talbiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi saya titip kalau baca talbiyah itu tasdidnya, hurufnya harus dipelihara. Lain kalau kita labbaik Allahumma labbaik, wah hilang itu mana. Tapi harus di dalam labbaik Allah, kan lain, rasanya juga lain, dihayatinya juga akan lain. Apa? Haji itu adalah penuh keseriusan, maknanya di sana. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar kewajiban ibadah haji. Ya, kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa haji adalah fondasi dasar dari sebuah keislaman seseorang. Orang belum sempurna ibadah haji, ibadah Islamnya, beragama Islamnya, kalau dia belum melaksanakan 5 fondasi dasarnya. Makanya faktor yang pertama, kuatkan dulu keimanan dalam diri kita.
bahwa ibadah haji adalah perintah dari Allah yang kalau kita laksanakan itu pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibu mau berangkat ke haji, iya kok capek-capek berangkat ke haji, mau ngapain? Ada lihat orang-orang begitu, makanya saya punya duit berangkat saja. Emang wajib itu? Katanya sih wajib. Kata siapa? Itu kata ustaz. Kalau sudah seperti itu, maka pahala ibadah hajinya tidak akan full. Kembali ke dasar hukum, bahwa ibadah haji jelas tertekstual, termuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tentu banyak, ya, tapi saya coba tampilkan beberapa saja. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat yang ke-97. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Ali Imran 97. Kalau ada yang hafal nih HP ini. Ini HP saya nih. Asal hafal. Ya ini kan HP saya, walaupun ibu hafal juga belum tentu saya kasih, kalau saya cuma begitu doang. Ya. Nih, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jelas maknanya. Allah katakan fihi ayatun bayyinat, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, yakni di Masjidil Haram itu ada tanda yang nyata. Apa tandanya? Maqam Ibrahim. Nanti kalau datang ke Mekah di Masjidil Haram, ibu nyari-nyari makam Nabi Ibrahim, katanya ada makam Ibrahim, mana ya? Yang namanya makam Ibrahim itu bukan makam kuburan, tapi telapak kaki Nabiullah Ibrahim, itu makam namanya. Nah kalau nanti di Mekah itu ada yang dikerubungin, yang warna emas, itu makam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau mau masang Ka'bah, karena nggak nyampe dipasang lagi. Ya, itu menurut satu riwayat. Ya, maqam Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, maka menjadi amanlah dia. Saya sering katakan, Pak, kalau kita sampai ke sana duduk di depan Ka'bah, saya titip juga nanti. Makanya yang rajin jangan Haji Kamarudin nantinya. Tahu Haji Kamarudin? Pak Haji Kamarudin tahu? Sholat subuh di kamar, di maktab, di hotel. Sholat duhur di kamar, sholat asar di kamar, sholat maghrib, sholat isya. Ya itu makanya Haji Kamarudin di kamar, Mbak. Masya Allah. Ya, jangan kita. Makanya kenapa? Dan jangan bayangkan nanti sampai ke sana itu enak. Tidak, manusia dia berjubel-jubel. Makanya kalau mau sholat subuh tidak berangkat jam 2 malam, mustahil kita akan kebagian di depan Ka'bah. Ya, makanya apa? Dari sini sekarang kita harus betul-betul tadi itu kata orang kesehatan harus ditingkatkan fisik kita, karena memang ibadah haji itu ibadah fisik. Maknanya ke sana. Ya, lalu, karena amin akan tenang di sana, ya di sana. Makanya curahkan di sana. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Barang siapa Allah katakan, ya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasannya nih, ya. Lalu Allah lanjutkan lagi, manis taqwa, bagi orang yang mampu ibadah haji. Ada beberapa aspek, Pak. Mampu materi, mampu fisik, mampu suasana. Suasana itu adalah kondisinya. Kalau lagi keadaan perang, kapal tidak ada, hilang rasa wajibnya. Makanya saya katakan,
Kalau Bapak tadi saya katakan Bapak sudah daftar, Bapak sudah dapat korupsi, bahkan Bapak sudah ada panggilan, Bapak sudah mau berangkat, tiba-tiba besok meninggal, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena niatnya sudah. Makanya sering nih kalau Pak Ade yakin itu, beliau kan orang Kementerian Agama, diamnya di haji. Biasanya ada aja orang yang ngaco Pak, datang ke Pak Ade itu. Pak Ade kan orang ini. Urusan haji dan umroh Kementerian Agama, pasti bisa lah, saya baru daftar nih 2 tahun ini, saya pengen cepet-cepet nih, saya punya duit. Saya katakan orang seperti ini mustahil, tidak akan Pak. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks syariat ini, dia tidak mungkin akan tercapai haji yang mabrur. Mabrur itu prosesnya panjang, nanti kita ke bawah. Kita kan sampai jam 12. Karena ini masjid, biasanya jam 12 adzan, maka jam 12 kurang seperempat beres bayar. Hati-hati betul ya. Manis tata bagi orang yang mampu itu secara fisiknya dia mampu. Tapi kadang-kadang mukjizatnya banyak Pak. Saya tahun 2017 berangkat haji dari Cilegon, ada seorang jamaah, maaf bukan merendahkan orang, sudah kakek-kakek hampir 73 tahun, jalannya sudah pakai tek-tekan tuh, tongkat itu lah ya Pak ya. Udah begini di sini mah Pak. Saya katakan ya Allah, ini gimana? Barang nyampe ke sana itu Pak, tek-tekannya itu lepas, bahkan dia tolong saya jelenteng aja gitu Pak. Masya Allah kekuatan Allah. Tapi ada orang yang badannya gede, sehat kelihatannya mah bahkan nyohor gitu Pak. Kalau kata orang Cigadingnya mah, nyohor bagaimana? Lah segini doang mah saya tenang saja, masa nggak kuat. Masya Allah, seminggu tidak bisa bangunnya juga Pak. Itu aja itu dimakna. Makanya harus sudah mulai jaga ucapan oleh kita. Mulai sekarang nih ya, udah mikotnya mikot apa sekarang? Mikot zaman. Ya, mikot zaman itu adalah mikot waktu dari bulan Syawal, bahkan ini ya, dari bulan Syawal sampai kepada bulan Zulhijjah itu kita harus sudah mikot. Mikotnya adalah mikot zaman. Mikot itu sudah mulai kita memperbaharui tingkah laku kita, akhlak kita, ucapan kita harus sudah mulai dipelihara. Itu maknanya. Kalau mikot makan nanti kita jelaskan. Ada mikot makan itu kalau kita nanti di pesawat lain ya. Lalu Allah katakan, wa man kafar, dan barang siapa yang ingkar, Allah katakan ingkar apa? Sudah punya untuk haji tetapi dia tidak melaksanakan haji. Itu maknanya ingkar. Kita sebagai orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, duit sudah banyak, harta ada, badan sehat, tapi mikir-mikir baik mau daftar haji. Tiba-tiba duitnya numpuk aja di bank, tapi bukan daftar haji, bukan setoran BPIH. Kita mati, Allah katakan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah katakan, man kana di sa'atin falam yahid falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Masya Allah. Ngerti boten artinya? Boten. Kalau kita ngerti hadis itu, Masya Allah, ngegetar kita Pak. Allah katakan oleh Rasulnya, man kana di sa'atin, barang siapa orang yang sudah punya harta, badan sehat, untuk ongkosnya ada, untuk bekal kesana ada, untuk yang ditinggalkan ada, falam yahid, dia tidak berangkat haji, falyamut, maka siap-siaplah dia mati Yahudiyan, dalam keadaan Yahudi, atau Nasraniyan, atau dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah. Makanya kalau punya tetangga, punya anak, mantu, punya saudara, dia sudah kelihatan banyak, ada lah gitu duitnya, udah setor saja. Adapun berangkatnya 20 tahun yang akan datang itu bukan urusan kita, Allah. Urusan kita mah daftar. Kalau duitnya disimpan di bank, bukan BPIH, apalagi disimpan di situ atau di bawah kasur, duitnya ada, mati kita besok falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Naudzubillah. Maka kita insya Allah mudah-mudahan sudah lepas dari dosa itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini katakan ya, Allah katakan wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah
maha kaya dari seluruh apa yang ada di alam ini. Tidak butuh Allah kita melaksanakan ibadah haji, tidak. Yang butuh itu adalah kita, ya maknanya. Lalu ayat yang kedua, wa'adin bintasi bil haji yautu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Makanya wajar ibadah haji itu berbondong-bondong manusia dari mana-mana. Ini adalah landasan wajibnya ibadah haji. Percaya nggak dengan Al-Quran? Kalau nggak percaya Al-Quran dan Al-Hadis, musyrik kita, murtad kita. Ini hakul yakin. Maknanya apa? Tidak mungkin Allah menyalahi aturannya. Tidak mungkin Allah menyalahi hukumnya. Tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Kalau kata Allah seperti ini, maka kalau kita tidak laksanakan, Allah akan menurunkan azabnya. Na'udzubillah. Lanjut. Ya. Nih hadisnya. Ini hadisnya. Hadis tentang dasar hukum kita wajib ibadah haji. Ya. Ini dari KBIH semuanya. Ada yang non kloter, ada yang non KBIH, ada jamaah mandiri berarti ya. Insyaallah. Mandiri dalam pengertian tidak ikut KBIH, insyaallah. Karena kalau di sana nanti benderanya juga hilang. Yang ada itu jamaah haji Indonesia asal Banten, asal Cirebon gitu sebetulnya. Tapi kalau boleh ini dari KTI, ada dari KTI. KTI. Berarti sama Pak Kiai Ardawi ya. Kiai Ardawi dari Anahal. Ada Anahal Pak Haji Ridwan. Ya. Dari Umatul Muslimin. Nggak ada. Dari Mandiri. Ada Ibu? Mandiri KBIH Pak Haji Habib. No, tanpa KBIH. Oh ya itu tadi sama berarti. Suami istri? Oh bukan. Ya dari Alinaya. Mana Alinaya? Oh ya. Alhamdulillah. Berarti ini menggambarkan cerminan dari semuanya. Kalau tahun ini sih masalah zonasi masih dibatalkan Pak Ade. Ya masih belum berlaku ya. Kalau tahun depan itu zonasi kecamatan diterapkan. Ya, kecamatan Jombang akan kumpul semuanya kecamatan Jombang. Mau dia KBIH apa akan kumpul di situ tahun depan. Ya, zonasi namanya. Tapi kalau sekarang belum. Insyaallah mudah-mudahan kita makbul amin ya Allah ya Rabbal. Nah, ini hadisnya Pak. Tadi yang saya katakan, man malaka zadan wa rahilatan falam yahuj ma'alaihi ayyamutta yahudiyyan aw nasraniyyan. Jelas hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan lagi ta'ajjalul hajj, bersegera untuk haji. Kenapa? Yakni al-fardhah, yakni kewajibannya itu cepat-cepat kamu. Kalau punya duit daftar. Ya, tapi ya kalau punya duit 25 juta, anak nggak sekolah, misalkan istri pengen nggak dibeliin, ya itu masalah juga. Nanti lain lagi hukumnya, ya. Kalau ada yang berlebih. Lalu kemudian fa'inna ahadakum la yadri ma yahlitu lahu, karena kita tidak akan tahu besok apa yang terjadi. Maknanya begitu, maknanya, ya. Di sana. Baik, ada yang ditanya Pak? Kita sambil saja Pak. Ada yang ditanya, apapun silakan. Selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau tidak jawab, nanti insya Allah kita pecahkan di lain kesempatan. Lanjut dulu. Iya. Begitu. Kita dalam posisi sedang ihram, ini sudah masuk ke konten diisi. Kita dalam posisi yang ihram. Salah satu larangan adalah kita menggunakan pakaian yang berjahit. Salah satu larangannya. Lalu ada Pak, bagaimana kita kalau pakai payung ya gitu ya, payung tetapi nempel. Kalau yang nempel itu tidak boleh. Kalau yang nempel. Tapi kalau dipegang begini tidak apa-apa. Ya, kalau dipegang begini.
Karena salah satu mutlak untuk para laki-laki, jamaah laki-laki, tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit dan menempel di dalam tubuh. Ya, artinya kalau pakai payung ditempel di sini, misalkan langsung, itu tidak boleh. Tapi kalau pakai payung sah, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh yang menempel. Untuk ikhtiyat kita lebih baik dihindarkan. Nanti ke bawah sebelumnya kita akan bahas Pak soal itu ya. Kita lanjut ya. Ada lagi nggak? Kita lanjut dulu. Nah, semua orang mengharapkan proses yang dia laksanakan dari ibadah hajinya itu adalah haji yang mabrur. Maka di sini harapan predikat atau pahala ibadah haji kita adalah mabrur. Kenapa demikian? Karena Allah melalui Rasulnya katakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jelaskan Bu. Makanya kalau kita ingin masuk surganya Allah, betul-betullah kita sekarang. Bapak jangan berharap mudah-mudahan tahun depannya bisa daftar lagi. Hei, 20 tahun waiting listnya, 20 tahun. Sekarang ada terkatrol, ada penambahan kuota dari negara Arab, terkatrol menjadi 18 tahun. Itu pun ada persyaratan Pak. Kalau Bapak sudah pulang tahun ini, 10 tahun tidak boleh daftar. Tertolak nanti di siskohatnya itu. Ya, tertolak. Makanya apa? Maksimalkan kesempatan kita. Catat di dalam diri kita bahwa ini adalah haji pertama dan terakhir bagi saya. Akhirnya kita akan maksimal. Ya, itu maknanya. Maka Allah katakan, al-umratu ilal umrati kafaratun. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain, kafaratun. Itu akan menghapuskan apa? Menghapuskan dosa lima bainahuma. Dari apa yang sudah kita lakukan akan terhapus indah Allah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah yang layak yang diberikan kepada manusia tersebut illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu berarti sudah sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim itu sudah sepakat. Maka ini hadis sahih dan mutawatir, mutlak muqayyad. Apa artinya? Tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Orang yang hajinya mabrur, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Ya. Dalam aspek yang lain Allah katakan juga melalui Rasulnya, apa sih amal yang paling utama? Rasulullah katakan, di sini dikatakan ya, ayyul amal afdal, apa sih amal yang paling utama? Faqala imanu billahi wa bi rasulih. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Lalu apa setelah itu ya Rasulullah? Summa madza? Qala tsummal jihadu fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah kata Rasulullah. Summa qala summa madza? Summa hajjun mabrur. Yakni pahalanya haji mabrur itu sama dengan para syuhada yang meninggal pada zaman Rasulullah ketika mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji Ibu Bapak memang ibadah yang sifatnya materi, ibadah fisik, ibadah psikologis. Masya Allah, jangan salah Pak. Kadang-kadang Pak di sana masalah sepele saja bisa jadi ribet. Oh, masa sih Ustaz rasain di sana kalau kita sombong seperti itu. Apa artinya ikhtiyat kita mulai sekarang, ya, mulai sekarang. Nah, mau itu awal, Pak, mau itu awal, peringatan awal untuk kita. Agar tadi kita kan ingin hajinya mabrur Pak ya. Tentu karena itu harapan semua umat muslim yang melaksanakan ibadah haji. Tetapi ini harus kita perhatikan. Yang pertama, niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat yang lain di dalam diri kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ustaz, apa ada emang yang niat ibadah haji ingin yang lain-lain? Banyak, ada aja. Kenapa Bapak udah berangkat haji? Izin ya Ustaz. Apa izinnya?
ya takut dikatain sama tetangga, duitnya banyak, apanya banyak, yang orang berangkat haji. Kadang-kadang, terus apalagi Pak, kadang-kadang biar dipanggil Pak Haji. Ini awas hati-hati. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Suatu perbuatan itu tergantung niat yang ada dalam diri kita. Maka kalau tidak dipelihara niat kita, maka haji mabrur mustahil akan Allah berikan kepada kita. Niatnya apa? Li'a'la kalimatillah wa limardhatillah. Saya niat ingin menegakkan agama Allah, saya ingin niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimatnya pun labbaik Allahumma labbaik. Dalam kalimat talbiyah jelas maknanya. Perbaharui niat kita, hilangkan niat untuk yang lain-lain. Ya, itu satu. Yang kedua, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berzikir. Saya katakan tadi ada mikot makan. Mikot makan itu apa? Mikot tempat, ada mikot zaman, mikot waktu. Makanya sejak mulai Syawal sampai nanti bulan Zulhijjah, kita harus memperbanyak ini nih. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, 2017 ada orang ngadu ke saya di Masjidil Haram, di halamannya Pak, dikejar-kejar kucing hitam. Padahal kan mustahil di Masjidil Haram ada kucing itu, ada kucing. Tetapi ternyata kucing hitam ngejar-ngejar. Saya bilang, masa sih betul Pak Ustaz gini? Saya sampai, kenapa? Itu memang betul ada. Itu banyak orang, tapi kok kenapa ke dia aja itu Pak? Sampai nyerandal itu. Saya bilang, ya Allah kenapa? Coba kamu yang muhasabah, kamu yang ingat apa yang pernah kamu lakukan waktu di tanah air, terutama di rumah. Ustaz, Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya itu galak sama kucing Ustaz. Kalau ada kucing masuk ke dalam, saya pukul. Kalau ada kucing, saya pukul. Ternyata di sana dibuktikan, ditauhidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Taubat kepada Allah sebelum kita berangkat, Pak. Halo? Lanjut nggak? Lanjut. Masya Allah Pak. Ini bukan apa ya? Ya buktikan saja bisa, silahkan. Ya. Makanya apa? Silahkan Pak. Ada lagi. Padahal suaminya cangkel, jok Pak, gede pokoknya Pak ya. Pokoknya badannya gede gitu. Lalu kemudian jalan sama istrinya mau ke naik Jabal Uhud. Istrinya mah tenang aja, si suaminya di belakang aja itu Pak. Mah tunggu sih gitu. Padahal itu sudah ditunggu, dipelangkan oleh istrinya jalannya. Ngadu ke saya, kenapa itu? Coba muhasabah kata saya. Kenapa? Iya Ustaz, saya itu kadang mulai bener katanya. Kenapa kata saya? Kalau di sana di kampung istri saya macul di mana, saya mah duluan aja katanya. Paham nggak Pak? Coba kadang-kadang kita kalau kondangan atau bepergian suami istri, kadang-kadang ada yang cuek sama istrinya kan? Istrinya macul aja di belakang, dia aja mah, apalagi kalau ada teman-temannya gabung aja, istrinya kemana? Ini didohirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kepada Allah mulai di bulan Syawal ini. Tidak terasa Pak, kurang lebih kita mau berangkat itu kurang lebih 40 harian lagi ya. Kalau yang kloter 39, kita alhamdulillah gelombang 2. Ya, gelombang 2 ya Pak ya. Gelombang 2 insyaallah. Nanti kita ke bawah. Nanti kita gelombang 2 insyaallah. Ya. Jadi gelombang 2 itu apa bedanya Ustaz? Kalau gelombang 2 itu kita langsung ke Jeddah. Nanti kita akan bahas ada fast track sekarang itu Pak. Berbeda tahun 2017, 18. Sekarang 2019 itu fast track. Fast track itu kita dipercepat, tidak lama-lama di Jeddah kita. Di King Abdul Aziz kita langsung dikirim masuk ke mobil. Ya, nanti kita jelaskan di bawah. Nih, yang kedua, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir, banyak tilawatil Quran, berzikir, istighfar. Rasulullah yang maksum dari dosa tidak kurang dalam satu hari satu malam 1000 kali membaca istighfar. Kita sok muhasabah. Ayo kita sehari semalam kita berapa ribu baca istighfar? Alhamdulillah Ustaz 33 kali.
Ya syukur alhamdulillah. Itu pun ya. Tingkatkan intensitasnya oleh kita sekarang ya. Perbanyak baca Quran, perbanyak ini maknanya mohon ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tanggung jawabnya, meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan dan utang piutang. Waktu Ustaz nanti kita balik maning banyak. Iya kalau balik lagi. Ibu ya, kalau balik lagi, kalau nggak balik lagi, ayo, udah nggak ngomong sama orang rumah, sama anak nggak ngomong, saudara siapa nggak ngomong, kita punya utang. Alhamdulillah. Ini mananya. Yang pertama kita lakukan, selesaikan masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab apa? Perhatikan oleh kita. Jangan sampai kita sebelum berangkat ke sana belum tuntas. Upayakan sudah tuntas sebelum kita berangkat. Nyampe ke sana kita tidak berpikir apa-apa lagi, murni kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntaskan masalah apapun. Lalu meliputi tanggung jawab keluarga apa? Perhatikan, ya. Lalu pekerjaan, terutama utang piutang, Pak. Masya Allah, coba bayangkan kalau kita berangkat ke sana dalam posisi punya hutang. Punya hutang kita, berangkat ke sana nggak ngomong sama anak, sama keluarga, nggak ngomong sama kerabat, nggak ngomong sama ahli waris, nggak ngomong. Berangkat kita ke sana, meninggal kita di sana, naudzubillah, subhanallah. Tetapi kalau takdir Allah, daripada pulang lagi ke Indonesia kita maksiat lagi, lebih baik kita saya nggak mau katanya, nggak mau hutang katanya, saya mau bersih bentar dengan balik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi kalau itu sampai terjadi, bayangkan kita punya utang. Makanya Allah oleh Rasulnya katakan di akhirat kelak tatkala dikumpulkan di alam mahsyar, banyak orang yang muflisin, bukan muflisin. Kalau muflisin itu pakai ikhlas, ya, bukan muflisin, tetapi ini mah pakai F, Pak, muflis. Apa itu muflis itu Ustaz? Orang-orang yang berugi. Apa artinya? Banyak amal pahalanya tidak ada. Banyak amal pahalanya tidak ada. Sholat rajin, sholat tahajud rajin, duha rajin, istighoroh rajin, sholat taubat rajin, tahajud rajin, dilaksanakan. Tilawatil Quran rajin, baca Quran rajin, semua dilaksanakan. Sedekah rajin, semua dilaksanakan. Tetapi nanti hilang pahalanya. Kenapa itu? Karena dia punya sangkut paut hutang dengan sesamanya yang belum terselesaikan, dan itu kebawa meninggal. Bagaimana ruginya Ustaz? Dikumpulkan di alam mahsyar, duit laku nggak? Duit laku nggak? Nggak laku di sana. Yang laku apa? Amal soleh. Ibu misalkan punya hutang ke saya, atau saya punya hutang ke ibu 1 miliar di dunia. Saya buat berangkat haji, meninggal saya di Mekah. Orang-orang ahli waris saya tidak tahu, otomatis kan tidak ada yang bayar. Mati semua, dihisab nanti di alam mahsyar 4 saat di mizan. Kemudian masih begini nih, saya sudah lulus, amal saya banyak misalkan, ya. Saya sudah mau melenggang masuk ke surga, ibu protes, ya Rob, tahan dulu tuh Pak Haji Ujang. Kenapa? Dia masih punya hutang ke saya. Misalkan. Lalu apa hubungannya? Kata Allah, kalau begitu cepat tuntaskan dulu. Bagaimana bayarnya? Tidak ada. Maka kalau saya punya hutang ke ibu, tidak bisa membayar, kebaikan saya diberikan kepada ibu yang menghutang. Masih kurang juga, dosa ibu diserahkan ke saya. Itu adalah muflis, orang yang rugi. Maka sebelum berangkat haji, tuntaskan dulu sangkut paut yang ada hubungan dengan hablum minan nas. Tuh, ngantuk gak? Hah? Ngantuk? Enggak? Masya Allah, sekarang mau di sini duduknya juga ada yang ngelonjor, ada yang nyender, ada yang apa, enak segini mah. Nanti mah di sana, Masya Allah, latihan, ya, latihan. Lalu yang keempat, silaturahmi dengan sanak saudara
kawan kerabat dan masyarakat dengan meminta maaf serta doa restu. Ini ya salah satunya. Kenapa? Innallaha yanzuru ila ummati birrahmah illa al-arba'ah mudmiru hamrin wa qati'ur rahimah wa musyahidun wa aquli walidayhi. 4 golongan manusia tidak akan dipandang dengan penuh rahmat walaupun dia melaksanakan ibadah haji. Tidak akan dipandang rahmat, apalagi haji mabrur datang kepadanya kalau dia belum menyelesaikan persoalan silaturahmi dengan sanak saudaranya. Punya salah, punya sangkut paut kepada siapa? Yang pertama mudminu khamrin, orang yang minum arak. Yang kedua siapa? Qati'ur rahimah, orang yang memutus tali silaturahmi. Ingat kita muhasabah nih sebelum berangkat. Ya Allah, saya masih punya sangkutan dengan si Anu. Selesaikan. Ya, itu qati'ur rahimah. Berikutnya wa musyahidun. Musyahidun itu apa? 3 hari 3 malam dengan tetangga tidak saling tegur sapa karena persoalan pertengkaran. Kalau itu masih ada, muhasabah cepat. Biasanya jangan jauh-jauh. Ustaz boro-boro kata dengan tetangga, dengan suami juga begitu. Naudzubillah, subhanallah, makanya suami istri jangan kelewatan, ya. Cepat selesaikan, jangan dipanjang-panjang. Maknanya begitu. Kenapa demikian? Allah sudah jelaskan dalam firman. Wa musyahidun, 3 hari 3 malam tidak saling bertegur sapa. Kalau ini masih ke bawah ketika kita berangkat ibadah haji, jangan berharap hajinya akan mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil, karena ada prosesnya. Ya, di sana. Allah katakan, wa musyahidun. Lalu yang keempatnya wa aquli walidayhi. Orang-orang yang punya sangkut paut dosa perdosaan, kalian salah kepada kedua orang tuanya. Makanya diupayakan kan kalau di Cilegon mah biasa diadakan apa? Walimatul syafar. Itu untuk apa? Undang orang ke rumah kita untuk kita lepaskan saling maaf memaaf. Itu intinya sebetulnya. Jangan sampai, harusnya mah kita yang mau berangkat keliling kampung itu, Bu. Kita yang keliling kampung, tolong maafkan ya saya ya, gitu ya. Itu maknanya harusnya kita. Tetapi karena budayanya seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting intinya adalah saling memaafkan. Yang kelimanya membiasakan pola hidup sehat, Pak. Yaitu tadi saya katakan, tidak menjamin orang yang masih sehat, seger buger, nanti ke sana dia ternyata begitu. Tapi tentu itu antara syariat religiusitas, antara agama dengan fisik kita harus dilatih oleh kita. Biasakan pagi-pagi jalan gitu. Itu tentu ini bagian orang kesehatan tadi dikatakan. Lalu menyiapkan bekal dari usaha yang halal secukupnya untuk selama dalam perjalanan dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Sok muhasabah, tidak bisa isin-isin kita dalam keluarga. Punya sesuatu yang kurang bagus, ya Allah kayaknya ini duit saya yang ini mah kurang halal. Lebih baik itu sudah kita infakkan saja sebelum kita berangkat. Ingat Pak Bu, kalau ada sari makanan, zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bersumber dari zat yang tidak halal, maka hakikatnya darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah darah api neraka. Na'udzubillah subhanallah. Nah, lalu kemudian belajar manasik atau cara ibadah secara ibadah haji serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya sesuai ketentuan syariat secara sungguh-sungguh. Ini tentu harus kita laksanakan. Kalau itu kita tidak laksanakan, mustahil haji yang mabrur akan tercapai di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang ditanya? Silakan Pak. Kita interaksi saja. Mangga. Kurang kencang Pak. Bagaimana? Oh gitu. Syarat haji yang mabrur. Ya gitu. Syaratnya apa saja? Begini, Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadisnya, wa min alamatil hajil mabrur ayyakuna
ahsanu halan min qabl. Satu. Yang kedua, wa ayyakuna qudwatan li ahli bilad. Minimal dua, Pak. Ciri orang itu haji mabrur bukan senantiasa dia jubahnya menggapai sampai nyapuin tanah, bukan. Bukan ciri juga haji mabrur kalau dipanggil, "Hei, Ujang," enggak nengok. Kenapa ini enggak nengok? "Hei, Pak Haji Ujang." Ya, baru karena hajinya bukan itu. Ya, atau haji mabrur itu pakai peci kemana-mana sampai ke WC buang air besar, enggak copot-copot, tidak juga. Lalu apa kata Rasulullah haji mabrur itu? Yang pertama, ayyakuna ahsanu halan min qablu. Harus ada perbedaan sikap hidup antara sebelum dia berangkat dengan setelah dia berangkat. Paham betul? Ya, betul. Haji mabrur itu tanda yang pertama ada perbedaan sikap, akhlak, kebiasaan sebelum dia berangkat dengan setelah. Sebelum berangkat boro-boro berjamaah di masjid 5 waktu. Sholat subuh juga kejar-kejaran sama matahari terbit. Misalkan. Nah, setelah pulang dari sana karena kita sudah melaksanakan arba'in yang begitu mulia, maka kita laksanakan di sini, tidak pernah kita terputus sholat berjamaah. Itu mabrur. Sebelum berangkat pelit menit mereka jahit cap jengkol pelit pokoknya. Boro-boro ke orang lain, ke anak istri juga pelitnya kelewatan. Maka setelah pulang ke sana jangankan zakat, infak dan sedekah dia laksanakan. Ada masjid mau dibangun dia kasihkan. Itu maknanya haji mabrur. Yang pertama ada perbedaan sikap hidup antara sebelum dengan setelahnya. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ayyakuna qudwatan li ahli bilad. Apa Ustaz? Kehadirannya akan membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Justru kalau kita pulang dari haji, kalau kita ada riungan, masyarakat itu senang. Kalau kita tidak ada, itu dipertanyakan. Kita tidak mabrur itu. Nah, untuk bila itu adalah salah satunya, Pak. Ya, bagaimana untuk mencapainya? Nah, itu kan persoalannya. Kalau tadi tandanya, bagaimana untuk mencapainya? Ya, ini untuk mencapainya. Ya. Upaya menggapai kemakmuran. Di sini upaya menggapai kemakmuran. Satu, bagaimana mungkin haji kita akan makmur kalau kita tidak paham ilmu manasikul haji, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manasik haji. Ini satu. Salah satunya adalah fikih hajinya. Fikih haji pasti berkaitan dengan syarat, rukun, wajib dan sunnah. Kalau ini tidak dipelihara, mustahil haji kita akan mabrur. Pakuluman bighairi ilmin ya'malu amalu teu aya nu neruskeun mardudatun la tubalu. Jelas. Pakuluman barang siapa manusia bighairi ilmin ya'malu, beramal tidak disertai dengan ilmunya. Allah katakan Rasulnya, ya, amaluhu maka amal yang bersangkutan mardudatun la tubalu, ditolak di hadapan Allah, tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji maka antara wajib sama rukun beda enggak? Tuh, ini pemahaman kita nih. Kalau di ibadah haji, saya tanya dulu deh, apa beda haji dengan umroh? Ayo, Bapak mau kemana? Ibadah haji. Bapak mau kemana? Umroh. Apa bedanya? Haji ada hukum, itu bedanya. Terus kalau haji di waktu tertentu, kapan? Bulan Dzulhijjah. Kalau umroh silahkan. Lalu apa beda rukun dan wajib dalam proses haji?
Ngobrol aja Pak, ini mah bukan kayak orang ujian, bukan, menghangatkan suasana aja. Ya nanya juga, apa beda rukun sama wajib? Jadi Ustaz di hari wudhu mah rukun itu wajib itu. Fardu wudhu berarti wajib wudhu. Rukun wudhu berarti rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6, wajib wudhu ada 6, fardu wudhu ada 6. Jika kalau di haji mah berbeda. Rukun haji ada, wajib haji ada, berbeda. Kalau rukun itu kita tidak laksanakan, maka tidak sah hajinya, tidak bisa dibayar dan tidak juga bisa dibadalkan. Itu adalah rukun. Paham Pak ya? Yang pertama, maka harus ingat kita, kalau rukun itu maknanya kalau kita tidak laksanakan rukun haji, maka haji kita tidak sah, karena itu tidak bisa dibadal, itu tidak bisa juga maknanya begitu, tidak bisa bayar dam, tidak bisa, harus mutlak. Salah satunya wukuf. Makanya kalau sudah waktu wukuf, mau dia sakit sekeras apapun, nanti didorong Pak pakai kereta, dibawa. Yang penting dia dilewatkan di padang Arafah. Wah, karena itu rukun hukumnya. Beda dengan wajib. Kalau wajib, dia itu boleh dibadalkan atau dia bayar dam. Bedanya itu, ya. Makanya harus betul-betul perhatikan. Kalau kita tidak paham itu berbahaya. Berbahaya betul, ya. Ini fikih hajinya. Lalu yang kedua, Pak, tentu harus paham proses perjalanannya. Kenapa demikian? Kegiatan ibadah haji itu kan berdasarkan tempat. Iya kan? Oh, ketika ngelempar setan di sini tempatnya. Ya hakikatnya kan kalau kita balang jumroh itu ngelempar setan, Pak. Ya. Tapi apa setan yang ada dalam diri kita? Kalau sekarang makna hakikinya. Kalau dulu pas Nabi Ibrahim alaihissalam, betul setan yang dilempar, dia menggoda terus. Itu maknanya. Dari mulai sejak embarkasi, bagaimana akhlak kita, bagaimana hal yang membatalkan di Jeddah, di Mekah, di Madinah, di embarkasi, di tanah air semenjak mau berangkat, apa yang dia harus dilakukan, itu maknanya harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, mustahil hajinya akan mabrur. Maka kalau pertanyaannya bagaimana cara mencapainya, ini dia prasyarat mutlaknya. Pertama, pahami manasik hajinya atau keilmuan hajinya. Yang kedua, pahami prosesnya. Ya. Di antara fikih haji, syarat rukun dan wajib sunnah, saya mau tanya, kalau syarat wajib haji ada berapa? Ya udahlah, kita lanjut saja. Ya. Ini Pak, coba perhatikan. Ya. Syarat wajib haji: Islam, balik, berakal, sehat. Yang berakal sehat maknanya istitoah. Berakal sehat itu kan walaupun duitnya banyak, juga badannya mah sehat, tetapi pikirannya kemana-mana. Sekarang Pak, kalau yang punya penyakit itu macam-macam. Nanti ada istitoah kesehatan haji belum? Belum ya? Nanti siapa yang divonis tidak boleh berangkat? Kalau yang jantung, diabetes, insya Allah berangkat Pak, tenang aja. Ya, kolesterol itu pasti berangkat, tenang aja. Tapi kalau sudah tidak bisa membedakan mana duit 1.000 sama duit 2.000, itu tidak akan berangkat. Bapak, ini duit berapa Pak? Buku duit 50.000, 1.000 Pak. Gak bakal berangkat itu Pak. Kenapa? Karena ini berakal sehat. Nantinya di sananya dia tidak istiqomah. Tapi Allah alam nanti kalau ada dari Dinkes lain lagi ya. Ini ya, Islam, balik, berakal, merdeka, dan istiqomah. Islam jelas, dia harus beragama Islam. Karena orang yang mau masuk ke kota Mekah kalau tidak beragama Islam tidak bisa masuk Pak. Ya, di sana maknanya. Lalu kemudian balik jelas, ya, merdeka, istiqomah itu puasa tadi. Lalu kemudian rukun haji. Rukun haji itu harus diingat, ini yang paling pokok Pak. Kalau kita tidak melaksanakan ini, maka haji kita tidak sah. Catat ya. Kalau kita tidak melakukan rukun, haji kita tidak sah. Rukun haji ada berapa? Jumhur ulama mengatakan 6.
Bahkan Kementerian Agama mengatakan, nah ini sudah disepakati, ini malu ini. Ya, kalau kita tidak melaksanakan yang 6 ini, haji kita harus diulang gitu Pak. Ulangnya itu nunggunya 12 tahun lagi. Sehari kan, makanya betul-betul ikhtiar kita. Yang pertama, ihram. Ihram itu apa sih Ustaz? Ihram itu adalah niat. Ya, niatnya bagaimana? Coba ayo. Kalau niat ihram untuk ini dulu deh, untuk umrohnya dulu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Hati-hati itu ya, harus betul-betul kita perhatikan. Kapan Ustaz itu dimulainya? Nanti ke bawahnya kita bahas. Yang penting kita bicara rukunnya aja terlebih dahulu. Ya, rukunnya yang pertama adalah ihram. Ya, ihram itu niat. Ya, niat disertai dengan tentu. Nanti kan kalau itu pakai kain ihram, diletakkannya di mana itu posisinya. Yang pertama, kalau niat untuk umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Beres. Tuh, niat umroh. Kalau untuk niat hajinya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat talapun dilapatkan oleh kita. Hatinya jangan bergeming, harus talqin, meniatkan jadi dalam hati juga kita. Kalau tidak berlaku, kalau kita tidak lakukan itu, jangan berharap haji kita akan sah. Pertama. Yang kedua, yakni wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Kata Rasulullah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Arafah itu apa sih? Arafah itu padang yang sangat luas, lapangan yang sangat luas, yang menurut sebagian ulama di situ tempat bertemunya Nabiullah Adam alaihi salam dengan ibunda Hawa. Di sana setelah berpisah berapa tahun? Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 5000, ada yang mengatakan 500.000 tahun. Begitu di sana, maka nanti ada di sana. Ibu pasti melihat di sana nanti. Apalagi biasanya kita diajak jalan dulu sebelumnya di sana. Nanti insya Allah. Ya, di sana. Wukuf itu apa? Wukuf itu diam di sana, diam di padang Arafah. Ini rukunnya. Kalau kita tidak melaksanakan itu, maka haji kita tidak akan sah. Ini diantara manasikul hajj. Makanya ibu kalau itu sudah ada belum buku panduan yang dari Kementerian Agama, yang dari bank itu sudah ada ya? Dibaca itu ya. Kalau memang ngapalin lah boro-boro bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang ya. Kalau ngapalin ngomong aku segini ya, susah juga boro-boro ngapalin Ustaz, pikir hidup juga udah susah. Ya kadang-kadang jangan dihafal, dibaca aja. Kalau kita sudah sering baca kan insya Allah familiar dengan hurufnya maka akan cepat. Lalu tawaf ifadah, ya tawaf ifadah itu yang mana Ustaz? Yang dilaksanakan nanti setelah kita wukuf balik ke kota Mekah. Itu adalah tawaf ifadah. Tanpa tawaf ifadah maka haji kita tidak akan sah. Ya, ada larangannya nanti di bawah. Ini kita berbicara sekilas dulu. Lalu yang keempatnya adalah sa'i. Sa'i itu apa? Ya, lari-lari kecil atau berjalan dari bukit Sofa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali, 7 putaran Sofa Marwah. Ya, balik lagi ya. Itu maknanya adalah namanya sa'i. Nanti disunahkan untuk romal. Pas romal itu di mana? Nanti ada lampu hijau, Pak. Selama lampu hijau, kalau untuk laki-laki itu disunahkan untuk lari kecil, bukan jalan begini, tapi harus lari kecil. Apa kan bacaannya? Apa belum? Baca ya? Ya, baca nggak apa-apa barangnya. Rabbik bil warhaq waqfu wa tafarraq, ya nggak apa-apa. Tapi kan takut keselambung begini mari, gitu ya. Kalau sudah hafal kan enak aja. Rabbik bil warhaq waqfu wa tafarraq, ya itu maknanya. Nah ini Bu, saya sering ingatkan. Kita balik dulu ke tawaf. Takut nggak tersampaikan. Tawaf itu adalah apa kegiatannya? Mengelilingi Ka'bah sebanyak
7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad sampai berakhir di Hajar Aswad lagi mulainya, ya. Kan kalau rukun itu, ini Ka'bah nih Bu, ini rukun, misalkan ini Hajar Aswad, ini namanya rukun Hajar Aswad. Lalu ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ada rukun Yamani. Berarti nanti di sini nih ke sana tuh, ya, di atas sana itu nanti ada lampu hijau Pak. Itu kelihatan oleh kita. Maksud saya ketika tawaf hati-hati, karena dalam syariat haji yang namanya tawaf itu dihitung satu putaran, dimulai dari rukun hajar sampai dengan rukun hajar lagi, ya. Misalkan Bapak berantai 10 orang ke belakang, dipimpin oleh pembimbingnya, ya. Misalkan yang dari KTI misalkan pakai Ardawi di depan, ini jamaahnya di belakang ada 10 orang, ya. Pakai Ardawi di sini sudah mulai misalkan Bismillahirrahmanirrahim misalkan, udah mulai kan? Nah di situ udah mulai udah berjalan. Yang belakang juga udah ikut Bismillahirrahmanirrahim, padahal belum sampai ke batas ini. Maka itu tidak sah, tidak dihitung satu putaran. Hati-hati ya Bu ya. Itu yang paling pokok ketika kita tawaf, ya. Hati-hati betul. Apalagi maaf kalau Al-Inayah misalnya. Al-Inayah itu jamaahnya kurang lebih 500 orang, ya kan? Yang pemimpin di depan, buntutnya itu di sana. Hati-hati nanti Kiai Rajab sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Barisan yang paling ujung sudah Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah itu tawaf. Ya, semuanya harus. Tapi apa kalau itu Ustaz lihatnya, lihat tandanya, atau paling tidak kita lihat ininya aja, lihat rukun hajarnya, karena nanti kelihatan Pak, ada lampunya kan hijau begitu ngederet, ya. Jadi kalau sudah ke sini kita sampai baru. Kalau masih di sini kurang satu langkah, jangan dulu. Lihat, oh ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, kecup oleh kita, ya, di sana ketika tawaf itu. Lalu jalan lagi, doanya apa Ustaz? Doanya mah kalau susah-susah mah sapu jagat aja. Yang mana sapu jagat? Rabbana atina fid dunya. Ya, mau ngapain lagi doa itu cuy utamanya. Tapi ada nanti panduan, apa-apa silakan. Ya, daripada kita susah ngelamun gak jelas, lebih baik kita doa saja, doa selamat dunia akhirat. Sudah tuntas gitu. Tapi harus betul-betul dipelihara ketika seperti ini. Juga hati-hati ngingetin kawan begini. Hei, kitanya nggak bilang ini Ka'bah itu. Tidak boleh, ya, tidak boleh kita ngingetin pedalaman, ngingetin kawan, tidak usah. Ya, hati-hati betul kita. Ketika tawaf itu harus betul-betul dipelihara, terutama di sana. Kenapa ini saya sampaikan? Takut kelupaan. Saya ini mengalami melihat. Kalau saya tidak mengalami dan melihat, nggak mungkin saya sampaikan. Itu maknanya. Karena kan ibadah haji itu anggap 1 tahun kita udah ini doang nih. Kalau ini tidak sah sudah. Sementara tadi dikatakan yang namanya tawaf itu adalah rukun ibadah itu. Kalau kita melaksanakannya tidak sah, maka bubar secara keseluruhannya. Alhamdulillah, jauh-jauh duit sudah keluar, tenaga sudah keluar, segala-gala sudah keluar, tapi tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah. Alhamdulillah. Makanya harus betul-betul dipelihara. Ya, itu maknanya kita tawaf itu. Yang paling pokok dari itu satu, pelihara. Lihat aja nanti ada lampu hijau. Biarkan saja kata yang lain, ayo mulai, jangan kita yang penting tunggu dulu sampai di depan Hajar Aswad atau pas lampu hijau baru kita Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya beres, misalkan ya, kan begitu ya. Di sini mah kita dikecup ya di Hajar Aswad, lalu kita jalan terus pas di Maqam Ibrahim, kita doa lagi yang paling khusus di situ, ada lagi lewat terus, nanti sampai ke Rukun Yaman, di Rukun Yaman kita istilam lagi. Istilam itu apa? Angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak dikecup kalau di situ mah. Jangan dikecup kalau di Rukun Yaman, ya. Kalau di Rukun Hajar Aswad baru dikecup, ya. Yang saya betul-betul pesankan itu
jangan sampai kita sudah Bismillahirrahmanirrahim belum sampai ke lampu hijau. Itu satu, ya. Ustaz, saya lagi tawaf baru dapat 3 kelilingan. Tiba-tiba jos, apa josnya? Buang angin. Bagaimana tuh? Ayo, bagaimana? Ya sudah, kita minggir, kita ambil dulu air wudu. Tapi kalau ibu nyari-nyari kamar mandi di Masjidil Haram susah, jauh gitu, susah. Lalu bagaimana Ustaz? Saya sarankan lebih baik cari tempat air Zam-Zam. Wudunya kita pakai air Zam-Zam di situ. Jadi harus kita betul-betul mencari yang paling memudahkan bagi kita. Paham Bu ya? Di sana mananya. Kalau kita, lalu Ustaz bagaimana nanti lanjutnya? Tadi dihitung, kita sudah dapat berapa? Udah dapat 3, berarti kita tinggal melanjutkan yang 4. Di 7. Jangan mulai lagi dari awal. Ini mah kita udah dapat 6, bahkan udah 6 sepotong. Jos keluar, aduh kita capek ya. Betul sampai itu wudu dulu, habis wudu dulu mulai lagi dari awal. Itu mah kalau kata orang Sunda, nyer wadak kita tanggung. Iya, nyari kerjaan yang dicapek-capek sendiri. Bukan begitu, dilanjutkan saja sisanya. Ini dalam awal, ya. Lalu kemudian sa'i, ya, dalam sa'i. Ini sa'i. Sa'i itu adalah dari Bukit Sofa ke Marwah, itu relatif tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu sahnya pelaksanaan sa'i kalau di situ. Lalu yang kelima, bercukur atau tahallul. Ini ada lagi Bu pengalaman. Hati-hati untuk ibu-ibu. Kadang-kadang makan pengen buru-buru nyari-nyari suami, tidak ada teman perempuan gak bawa gunting, ada laki-laki lain. Pegang gunting, coba sih Pak potongin rambut saya. Masya Allah, hati-hati itu. Ini saya sampaikan kenapa? Udah ada kejadian, saya menemukan seperti itu. Ya, hati-hati itu. Ketika tahallul, ini gunting rambut itu. Kalau tahallul awal masih sedikit aja, ya masih sedikit aja. Ini kita masih berbicara. Lalu yang keenamnya adalah tertib. Apa itu tertib? Berurutan, ya. Ustaz bisa nggak kalau saya berhaji misalkan, biar enteng dulu kan ini yang kosong di tempatnya, udahlah bercukur dulu. Pertama tidak bisa, harus berurutan, mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib harus berurutan. Itu maknanya, ya. Maknanya kalau itu tidak dilaksanakan, maka haji kita tidak sah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Mangga Pak. Tawaf sani. Tahu? Kenapa? Iya. Oh, yang Bapak maksud itu adalah tawaf ifadah. Yang ini tawaf ifadah, ya. Kalau di tawaf ifadah itu ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mensyariatkan laksanakan tahallul juga, tetapi ada ulama yang mengatakan di situ tidak. Ya, bagaimana jamaah haji Indonesia dan menurut fikih Kementerian Agama dalam fikih kontemporer mengatakan setelah tawaf ifadah kita tidak perlu tahallul. Itu ya, tenanya. Nanti apa tawaf ifadah nanti ke bawah ada bahasanya sudah. Ini saya rangkai semaksimal mungkin agar kita inilah rukunnya, inilah wajibnya, itu maksud saya, ya. Nanti kita pelaksanaannya ini di mana itu di bawahnya ada, ya. Setidaknya itu Pak ya, pertama. Lalu yang kedua wajib. Mangga Mas. Kenapa? Iya. Yang tertutupnya apa itu? Jamaah perempuan. Ya?
Ya. Maka mau tidak mau kalau kita pegang madhab Syafi'iyah, laksanakan secara tam, secara sempurna. Ya. Dalam posisi demikian pun Pak, ya di situ kita harus berwudu. Kalau tidak kita wudu, maka kan syarat dari tawaf itu adalah dia harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kenapa? Gimana? Iya, betul. Iya. Saya katakan begini, Pak. Kita kan untuk mala yatibul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada yang wajib, maka melaksanakannya itu menjadi wajib. Kita pegang madhab Syafi'iyah misalkan. Rukun wudunya itu ada 6. Seluruh anggota badannya harus kita cuci dari anggota wudunya tadi. Maka mutlak harus dilakukan. Bagaimana caranya? Silahkan itu kita cari solusi. Itu loh maksudnya. Ya, bagaimana caranya harus kita laksanakan karena itu adalah wudu wajib. Kalau mungkin kita pergi ke kamar mandi, ya silahkan. Tetapi siasatnya adalah seperti itu. Kita wudu pakai air zam-zam. Karena biasanya jamaahnya itu terpisah, Pak. Jamaah laki-laki blok sana, jamaah laki-laki blok sini. Kita mencari tempat air zam-zam yang blok perempuan semuanya. Salah satu solusinya. Itu ya Bu ya, salah satunya. Ya. Nanti kan dipisah Pak. Ada kalau Mas ibu-ibu misalkan mau sholat subuh ingin kita di depan, itu mungkin sama askar roh. Tidak boleh perempuan di depan, ngumpulnya sama perempuan lagi. Maka nanti tempat jam-jam pun perempuan di sana ada. Itu solusinya Pak ya. Mananya? Begitu Bu ya. Oke, kita lanjut nanti ya. Ada lagi? Sudah? Beresan? Kenapa? Ya, memang ada kaidah fikih yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kemandaratan itu memudahkan, silakan. Ya, silakan. Ustaz saya mau tayamum saja, silakan. Tidak bersoal. Sah tidak? Insyaallah farduhu ila Allah. Tetapi kalau untuk ikhtiar ibadah kita, saya lebih menyarankan ambillah air wudhu. Itu saja ya. Mananya begitu. Kalau sah, boleh silakan, ada hukumnya, ada perintahnya. Tetapi untuk kehati-hatian ibadah kita, namun airnya ada kan di situ beberapa meter. Itu maknanya. Kalau tayamum kan memang airnya tidak ada. Ini ada di situ tuh paling juga berapa meter gitu. Makanya kita upayakan. Sebetulnya di haram juga ada, kamar mandi ada. Cuma kalau untuk pipis jauh tidak ada. Kalau untuk wudu saja mah ada dekat. Artinya tidak terlalu jauh, tidak terlalu susah. Jalan lewat ke Mas'a, ke tempat Syafi, belok ke kiri, belok ke kanan itu banyak. Ya maknanya. Mangga Pak. Enggak. Iya betul. Bagaimana kalau kita? Satu langkah, dua langkah. Sama apa hukumnya? Ya, sama hukumnya itu. Kita harus persis di atas lampu hijau untuk memulai. Bagaimana kalau kita lewat? Berarti itu tidak dihitung sampai sana. Satu putaran, karena satu putaran tawaf itu dimulai dari rukun hajar sampai dengan rukun hajar. Makanya kenapa saya katakan hati-hati betul kita di sana. Itu maknanya. Kita harus betul-betul hati itu di sana Pak maksudnya. Ya, udahlah, jangan mikirin apa-apa, kita konsentrasi saja di sana. Lawang sudah kelihatan. Oh ini udah rukun Yaman. Oh di sini udah rukun Yaman. Oh ini sebentar lagi rukun hajar. Lihat aja kita. Ya pokoknya sudah persis di situ baru itilaf. Ya, jangan sampai kita lewat, juga jangan sampai kita sebelumnya. Berusaha untuk ikhtiar, berusaha untuk hati-hati demi kesempurnaan dan kesahan ibadah haji kita. Itu maknanya. Gitu Pak ya? Sudah? Baik.
Masih ada waktunya nggak? Masih? Ini kalau wajib haji itu tadi saya katakan, kalau wajib haji itu tidak dilaksanakan oleh kita karena rukhsah menurut agama, tapi itu bisa diganti dengan dam atau dibadalkan. Ya, di antaranya apa? Ya, ihram haji niat dari mikot. Maksudnya apa sih haji misalkan? Kan ada kadang-kadang orang sudah lewat ini, itu bisa menurut sebagian ulama bisa diganti dengan dam. Salah satunya. Lalu yang kedua mabit di Muzdalifah. Mabit itu meneng nginep lah, ya. Lalu mabit di Mina melontar jumroh. Ini melontar jumroh kalau kita diamnya di Mina Jadid Pak Bu, itu kurang lebih jalannya sampai ke Jamarot itu 4 kilo. Kalau bolak-balik berarti 8 kilo. Kalau usia sudah sepuh, usia sudah 80 tahun, jalan bolak-balik 8 kilo kan berat. Jangan dipaksakan kalau memang betul-betul tidak akan mampu, lebih baik cepat ngomong ke siapa? Pertama ke ketua regunya. Nanti kan per 11 orang atau per 10 orang dibikin regu. Ngomong ke ketua regu, saya nggak kuat jalan, mohon carikan orang yang mau badal. Tidak apa-apa, itu bisa nanti ya di sini. Ya. Nah, lalu tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Ya nanti di bawahnya. Lalu rukun umrah bedanya satu tadi, tidak ada dengan tidak adanya wukuf saja. Kalau umrah cukup dengan 5 hal saja. Nah, Pak Bu, ini kita insya Allah kita akan melalui gelombang 2, ya nanti itu insya Allah. Baik itu kloter yang 39 ataupun kloter yang 46, kita akan di kloter 2. Saya sudah baca rantainya, cuma memang penentukan kloternya yang belum. Apa sih Ustaz bedanya antara kloter 1 kloter 2 itu? Kalau kloter 1 itu dia berangkat dari Indonesia, dilihat ya di sini nih. Itu gelombang 1, maksudnya bukan kloter 1. Yang putih gelombang 1 itu berangkatnya itu dari embarkasi menuju bandara ke Madinah, ke bandara Pangeran bin Abdul Aziz sana ya, MMA. Berarti ke Madinah. Makanya nanti ngambil mikotnya, kita mulai niat ihramnya itu di Bir Ali. Ya, beda dengan yang gelombang 2. Gelombang 1 ke sini ya. Dari sini misalkan dari Madinah itu masuk ke kota Mekah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lalu ke Mina, lalu ke Mekah lagi. Jadi pulangnya dari Mekah ke Indonesia-nya. Beda kalau gelombang 2 kita dari Indonesia, kita berangkatnya itu langsung ke Bandara King Abdul Aziz ke Mekah. Ya, ini perhatikannya Pak Bu. Ya, dari bandara ini kita masuk ke Mekah. Dari Mekah kita nanti wukuf, berikut lagi naik ke Madinah. Selama kurang lebih 9 hari kita di Madinah. Kita tidak ke Bir Ali, tapi langsung pulang lagi lewat di sini. Enaknya itu kalau dari Madinah ke bandara itu paling-paling setengah jam. Tapi kalau dari sini, ya, nah tadi dari King Abdul Aziz ke Mekah, lihat jaraknya. Ya lumayan lah, suasananya capek. Apa ini pentingnya saya sampaikan? Berarti kita itu dari Cilegon ke embarkasi Pondok Gede, dari embarkasi Pondok Gede atau ke itu Pondok Gede kita bisa ke Suta atau ke Cengkareng ya, bisa kita ke sana. Nah dari sana itu kita bukan ke Madinah tetapi ke Mekah, ke King Abdul Aziz. Maka ini ada kaitannya dengan kita kapan mulai pakai kain ihram, kapan kita berniat untuk umrohnya. Kaitannya di situ, ya. Maka masuk di sana. Urutan prosesnya. Nih, nah ini mungkin kalau saya kasihkan ini ya urutan prosesnya nih dari rumah sampai asrama Pondok Gede di pesawat. Persiapan berangkat. Kalau saya lebih menekankan Pak Bu, sebelum berangkat lakukan dulu sholat sunat safar. Ya, jangan ini nangis-nangisan ya, pokoknya doain ya, ibu, doain bapak ya. Terus bapaknya udah sholat sunat safar belum? Ini mah mendahulukan hal-hal yang tidak prinsip daripada yang
prinsip bahaya. Lakukan sholat sunat safar. Apa itu sholat sunat safar? Nih Rasulullah katakan, Nabi SAW tidak pernah tinggal di suatu tempat kecuali beliau meninggalkan tempat tersebut dengan sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat safar. Pertama melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunat syafari rakaatain lillahi ta'ala. Ini niatnya. Lalu apa yang dibaca? Ya, rakaat pertama adalah Al-Fatihah, setelah itu baca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian ketiga setelah salam disunahkan membaca ayat kursi dan surah Quraisy. Ila fi Quraisy ila min. Itu maknanya. Lalu kemudian keempatnya membaca doa safar. Ustaz, saya mah nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Apa-apa, Allah mau mendengar. Ustaz, saya mah nggak bisa pakai Jawa, pakai Sunda, nggak apa-apa. Iya. Lanjut ya, karena ini sedikit lagi. Nah, ini kita ceritanya sudah sampai lah kita di Pondok Gede. Di Pondok Gede sebelum berangkat dari embarkasi ke bandara, maka ibu diupayakan kembali karena ingat kebijakan fast track. Apa itu Ustaz kebijakan fast track? Mulai tahun kemarin itu ada kebijakan fast track, Pak. Jadi disegerakan yang datang dari Indonesia ke Bandara King Abdul Aziz. Kalau dulu nunggunya aja ada sidik jari, ya, ada biometrik tuh. Kemarin Bapak ke Kanwil Banten kan, dipoto di apa? Biasanya bukan di sini tuh, biasanya di sana di King Abdul Aziz. Sekarang sudah diselesaikan di sini, ya kan? Enak buat Bapak, nggak lama nunggunya. Bayangkan kita dari yang tropis Indonesia adem ayem datang ke Jeddah. Panas langsung Pak, nunggu 4 jam gitu di situ Pak. Biasanya itu. Sekarang tidak ada, turun dari pesawat, paling diterima paspor diperiksa segala lewat, tidak ada paspor, tidak ada biometrik, tidak apa. Biometrik kemarin Bapak nunggunya berapa lama di Banten itu? Hah? Masya Allah, segitu aja kan lumayan ya Pak ya. Apalagi di sana itu Indonesia sudah diselesaikan di sini. Maka fast track itu Pak datang ke King Abdul Aziz langsung digiring ke bis, langsung berangkat, tidak nunggu lama-lama. Maka maksud saya di sini kita di Pondok Gede harus sudah mandi ihram dan pakai pakaian ihram dari sini. Kenapa? Karena di King Abdul Aziz di bandara kita sudah tidak bisa mandi lagi, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, turun langsung digiring ke bis. Makanya sebaiknya di sini kita sudah rapi, ya, sudah pakai segala-gala, minyak wangi sudah dipakai, apa sudah dipakai, di sana sudah. Lalu kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat lakukan di sini, ya, lakukan di sini. Pondok Gede sudah lakukan dulu di sana semuanya. Yang penting jangan niat dulu, ya. Yang penting jangan niat dulu. Paham? Bisa dipahami ini, Bu? Ya. Loh, lanjut ya, karena waktunya nih. Nah, maka di pesawat, nih kita udah masuk di pesawat nih. Tadi kan kita belum niat, mandi ihram udah, sholat sunat safar udah, tapi kita masih bebas. Bebas dalam pengertian apa? Maharaman tidak terpenuhi kita, melakukan apapun tidak apa-apa. Misalkan kita apa? Ada permen dimakan masih, oh ya, makan tangan kita rada bau, misalkan habis makan di pesawat minta apa? Bedak ke istri, coba sih biar gak bau, masih boleh, ya kan? Tetapi nanti ketika kita sudah berniat ihram, maka pengharaman sudah mulai tidak boleh kita lakukan. Di mana kita niatnya? Nanti sama kru pesawat diingatkan, Bapak Ibu sekarang kita sudah berada di atas Yulang-Lam. Bagi Bapak Ibu yang berniat untuk niat ihram di sini dipersilahkan. Maka mulailah di situ kita nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu di pesawat tuh, ya, di pesawat. Kenapa demikian? Karena tadi kebijakan fast track, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di bandaranya, langsung kita digiring ke sana, ya, itu maknanya. Maka ketika sudah berniat tadi di pesawat itu kita di atas Yulang-Lam,
maka ini sudah tidak boleh dilakukan. Paham Bu? Pak? Ya, apa? Memakai pakaian berjahit. Makanya ingetin, Bapak masih pakai apa? Celana dalam selempak ya? Ya nggak apa-apa lah, dibilang aja. Buka itu tidak boleh. Semuanya harus dituntaskan, ya. Ya kalau dari bandara mah sampai kuyulang sebelum niat tadi boleh, tidak apa-apa. Tetapi ketika sudah mau niat harus dilepaskan semuanya itu. Ibu-ibu tidak boleh juga pakai ini nih, masker. Ya, bapak-bapak enak aja pakai sepatu gunung, tapi yang melingkar ke sini sudah tidak diizinkan itu Pak Bu. Ya, artinya apa? Sudah tidak boleh kita memakai pakaian berjahit. Bapak-bapak kadang-kadang ada yang terjebak. Yang penting yang tidak boleh menutupi mata kaki. Tidak boleh. Lebih baik anaknya pakai sandal jepit Pak. Makanya bawa sandal jepit yang banyak. Ya, apalagi ke Harok, nggak bawa tas, nggak bawa cangkingan nanti. Mentang-mentang lagi di Jombang main apa ya? Di masjid pakai sandal jepit warna apa? Kayak bakal hilang kadang-kadang. Toh, masuk ke masjid kan? Loh, kita i'tikaf lama di masjid, balik masih ada. Wah, pintunya cuma segitu. Masjidil Haram, masuk dari pintu 1, keluar dari pintu 9. Mana sendal. Buku kita yang salah keluarnya. Hati-hatinya begitu, makanya bawa tuh tas gemblok. Kalau yang dari BRI Syariah, dari BRI itu ada suka kantong set yang ditarik itu. Masukin ke itu sendalnya. Ustaz apa-apa, nggak apa-apa, sholatnya saya gemblok sendal. Ya tidak apa-apa, yang penting bersih aja sendalnya. Bila perlu taruh di depan kita sendalnya atau di samping kita, aman. Itu maknanya. Ini ya, nih bapak-bapak menutup kepala atau sebagiannya bagi laki-laki. Jangan pakai peci, jangan pakai apapun, tidak boleh ada yang menutupi. Ya, di sana maknanya. Kalau sudah kita niat ihram itu tidak boleh sama sekali kita buka semuanya. Lalu kemudian bagi perempuan menutup wajah, buka sebagiannya, menutup wajah atau buka, tidak boleh. Ya. Lalu mencukur, memotong rambut atau pakai minyak rambut, enak aja padahal sudah berniat ihram. Kayaknya, mah kok bau sih ini kain ihramnya? Coba sih di tas ada minyak wangi ya. Padahal sudah niat ihram, serot saja. Masya Allah. Hati-hati betul, harus dijaga. Ya, ini mananya. Lalu menggunakan minyak wangi, memotong kuku, membunuh hewan buruan, menikah atau menikahkan. Nah ini yang paling pokok. Ya, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Yang paling pokok yang akan menghancurkan pahala haji kita, gugur semuanya kalau kita melakukan rafas, melakukan fusuk, melakukan jidal. Hati-hati kalau sudah berihram. Si mama mau dibilangin sih, kata bapak juga apa? Akhirnya kan ketinggalan, kerasa begitu Pak. Padahal posisinya sedang ihram. Itu namanya adalah jidal, berbantah-bantahan. Hati-hati, masalah sekecil aja kadang-kadang jadi permasalahan memang Pak. Makanya haji penuh dengan kesamaan itu maknanya di sana. Nih, rafas itu adalah berjumpa hubungan suami istri atau berbicara pornografi, berbicara birahi, berbicara hal-hal yang bersifat seksual, batal hajinya itu. Jelas Pak Bu ya. Lalu kemudian busuk, berbuat fasik, ya. Lalu kemudian jidal, berbantah-bantahan. Dan mulai setelah kita berniat, maka harus sudah memperbanyak baca talbiyah. Sudah nawaitul umrah wa billahi ta'ala. Udah, jangan ngomong-ngomong yang lain-lain. Perbanyak zikir, diutamakan adalah talbiyah. Tidak. Di hati saja sambil doa. Kadang-kadang, waduh, lagi naik pesawat kan lebih ya Bu ya. Masya Allah, 8 jam itu Pak, merongkolnya juga lumayan itu. Makanya kuatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis belum? Iya. Pakai tangan? Gak apa-apa kalau pakai tangan. Begini aja, pakai tangan gak apa-apa. Atau begini juga gak apa-apa pakai tangan. Iya.
Yang boleh itu, yang tidak boleh itu pakai yang berjahit. Ya, terutama pakai masker, hati-hati ya. Kadang-kadang hati-hati. Yang boleh kelihatan kan muka sama telapak tangan. Ya, makanya kan pakai manset tuh ya. Kalau perempuan ya pakai manset. Ininya atasnya tutup, tapi bawahnya enggak. Itu mansetnya itu bagus. Tidak apa-apa. Kenapa? Jihadiyahnya kan itu bukan kita memakai di sininya, ya. Tidak apa-apa kalau tutup begitu, tidak apa-apa. Ya, insya Allah. Bahkan sebetulnya kalau dalam keadaan betul-betul kita sakit, kalau tidak pakai masker itu akan berakibat fatal bagi diri kita. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Jangankan seperti itu. Darah ular saja kalau itu buat dawa, buat obat tidak jadi persoalan. Kalau kita tidak pakai masker bakal akan kebayangan, maka pakai maskernya tidak apa-apa. Ya, kalau tidak ada rukhsah menurut agama, yakni salah satunya adalah sakit, itu tidak diperbolehkan. Itu maknanya ya. Saya harus ekspres ini kayaknya waktunya sudah semakin sempit. Ya, nih, lalu tiba di Abdul Aziz, di Bandara Kiai Abdul Aziz ini saya lagi-lagi katakan, tuh, ingat yang sudah lihat di ulang-ulang, hati-hati, karena kita dalam keadaan ihram. Berarti apa? Hal-hal yang diharamkan tidak boleh kita kerjakan. Saya katakan tadi, pegel segala hal sekecil apa bisa menimbulkan kemarahan. Kendalikan kita di sana, hati-hati betul. Lalu kemudian turun dari pesawat ini biasa, langsung diarahkan ke bis menuju Mekah. Ini jelas. Akibat kebijakan fast track tidak bisa lama di Jeddah, langsung digiring kita. Lalu kemudian bagi yang belum niat di ulang, maka harus niat di mobil atau bis. Karena itu masih mikot. Misalkan kita kelupaan tuh tadi waktu di ulang tadi belum niat, maka kita berniat tadi bis. Ketika di bis udah berjalan, udah siap, dan nanti pas sampai ke Mekah itu kita dikasih makan apa gitu ya di bis tuh. Nah sebelum makan kita ingat ya Allah ini udah mau jalan, maka niat mulai kita di situ, tidak apa-apa. Yang penting kita harus menjaganya, ya. Lagi-lagi perbanyak talbiyah. Maka kalau kita tidak niat, tadi dikatakan rukun wajib salah satunya adalah ihram itu adalah niat. Kalau kita tidak niat berarti lepas kita. Tapi insya Allah nanti oleh karo-karonya akan diperingatkan. Satu bis itu akan diperingatkan oleh karo, dan tiap regu akan diperingatkan oleh ketua regunya. Insya Allah diingatkan terus. Ya. Ini di situ. Ini di Mekah. Di Mekah, tiba di Mekah, jamaah dibawa ke pemondokan hotel tempat tinggal, istirahat seperlunya, barang koper ditaruh di kamar. Jangan mikirin itu ada yang ngurusin, biarin. Ya, bersiap untuk melaksanakan kegiatan haji di kota Mekah. Ingat, larangan masih berlaku karena kita kan masih dalam posisi ihram. Barang nyampe di hotel, ini ke kamar mandi ada sabun, mandi kejebus pakai sabunan. Padahal kita baru sampai masih ihram, batal itu ihramnya Pak Bu. Hati-hatinya begitu. Ustaz kalau mandi boleh nggak? Boleh mandi mah. Yang tidak boleh itu pakai sabun, pakai sampo. Jangan pakai bersifat wangi-wangian, tidak boleh. Udah mandi saja doang. Jangan juga nggak enak cik. Barang udah mandi itu ada apa kan? Pak ada yang buat ngilangin itu. Ya deodoran, Rexona, apa ya Allah karim. Tidak boleh. Kalau mandi silahkan. Yang penting cukup air saja. Ya, datang ke hotel itu. Kenapa? Karena di situ kita masih posisi ihram. Ya, ihram itu berarti segala pelarangan masih berlaku bagi kita. Kadang pun jangan dibayangkan kayak di sini. Iya, datang ke sana habis capek perjalanan jauh, hampir 6 jam itu dari Bandara Abdul Aziz sampai ke Mekahnya itu. Udah naik pesawat 8 jam, turun sebentar, lalu kemudian naik bis 6 jam lagi, 8 sama 6, silakan dihitung. Datang itu kan pengen diselonjoran lah apalah gitu ya. Nah itu yang harus dipelihara akhlaknya. Ya, karena kalau seandainya kita sedikit aja sudah lewat. Lalu kemudian kegiatan hari pertama biasanya kita mengunjungi Masjidil Haram, melaksanakan tawaf qudum, ya, tawaf pertama. Ya, kita masih hafalin lah minimal ketika lihat Ka'bah itu apa, ketika masuk Masjidil Haram itu apa. Doang lihat Ka'bah apa? Kan apa kan? Nah, ya betul.
Allahumma zid hadzal bait takriman wa ta'liman wa mahabbatan dan seterusnya. Itu minimal kita baca. Tetapi kadang-kadang ada ulama jangan dibaca kalau di situ mah, tapi kita harus dihafal. Kenapa? Karena yang kita pandang kan Ka'bah. Kalau kita melihat buku berarti kita bukan pandang Ka'bah tapi pandang buku. Makanya minimal itu kita harus hafal tuh. Ya, itu maknanya giroh kita meningkatkan untuk membacanya. Nah, di situ kita lalu kemudian melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, dan bagi haji tamattu langsung tahallul. Begini deh ringkasnya. Karena kalau jamaah haji Indonesia itu semuanya tamattu, ya. Semua yang dikoordinatori oleh Kementerian Agama itu. Misalkan dia datang, masuk ke kota Mekah, masuk ke hotel istirahat sebentar, kita langsung melaksanakan tawaf kudum, tawaf penghormatan. Itu bukan tawaf ifadah ya, itu mah tawaf kudum. Jadi tawaf umroh kita. Bukan tawaf kita sa'i. Setelah sa'i kita baru tahallul. Setelah tahallul baru kita boleh apa-apa lagi. Paham? Ya? Beres itu kita kalau sudah tahallul, copot lagi silahkan. Tidak apa-apa, mandi lagi biasa. Kalau bisa mah mau main bola sodok suami istri juga sok silahkan. Itu mah tidak apa-apa maknanya, karena dia sudah tahallul. Maknanya ya, selesai tawaf dilanjutkan dengan berdoa di muntajab. Ini lagi tawaf ini, proses tawaf. Harus ingat, tawaf beres, kita ke belakang ke dekat makam Ibrahim. Di situ kita doanya balik ke Ka'bah. Ya, di sana tuh lihat. Kalau mungkin kalau ke Hijri Ismail pada susah Pak, karena gelap-gelap orang kan. Tapi kita kalau berdoa, walaupun kita berdoa berangkat ke sana di makam Ibrahim, sholat sunnah kalau memungkinkan di Hijri Ismail, kalau tidak memungkinkan kita pasang menghadap ke Baitul ke Ka'bah, tapi kita di belakang makam Ibrahim langsung sholat dua rakaat, lalu kemudian minum air jam-jam. Salah lagi minum air jam-jam yang mentang-mentang ke sana baliknya. Jangan ke sana, kita ambil air dulu, balik lagi ke sana ke arah Ka'bah. Dongkok kita kalau mau duduk kita ini minum air jam-jam depan Ka'bah. Waduh, akhlakiyahnya bagaimana? Ya, duduk kita Allah kan apa doanya kan? Rabbi zidni. Bagaimana Pak? Allah warizqan wasi'an wasibahan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Sok itu buat capek itu. Jangan cuma minum air jam-jam saja, minum air Cigading, minum air Jombang juga, itu doanya. Insya Allah Pak. Nanti itu kalau kita sudah pulang biasakan, istiqomahkan. Ini mananya. Nah, di situ dapat memulai bayar dam. Sudah beres tahun tadi. Dan biasanya